Shalom dan selamat pagi, salam sehat Bapak Ibu, Saudara-saudara dan sahabat renungan dan doa. Untuk hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mendengarnya, mari berdoa. Syukur atas hari yang baru Tuhan, syukur atas pemeliharaan dan berkat-Mu. Kami kembali akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, ya Roh Kudus mampukan kami untuk memahaminya dan memelihara firman-Mu. Ampun dosa kami Tuhan, dan berfirmanlah, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kitab 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang ke-9 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarnya dan sungguh-sungguh memeliharanya. Hari ini saya beri judul buah dari ketaatan. Bapak Ibu, saudara-saudara dan sahabat-sahabat acara renungan dan doa, sesulit apapun proses yang ditawarkan kepada seseorang, jika hasilnya pasti dan baik, tentulah orang akan melakukannya, patuh atau taat terhadap proses yang akan dilalui. Tetapi bagaimana jikalau prosesnya sulit, bahkan aneh, tidak masuk akal, sementara hasilnya pun tak pasti? Maukah Anda melakukannya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Naaman, seorang panglima yang sangat dihargai di Aram di bawah pemerintahan Raja Ben-Hadad. Ia mengalami kusta dan ia diminta oleh Nabi Allah atau abdi Allah di Israel, Samaria, untuk membenamkan tubuhnya 7 kali di sungai Yordan. Sesuatu yang aneh dan tidak masuk di akal untuk sebuah sakit kusta. Untuk di Israel, kusta itu sakit yang dianggap kutuk dan orang itu dibuang atau diasingkan.
Sementara di Syria, orang yang sakit kusta dapat digunakan atau mendapat jabatan. Itu bedanya Israel dan Syria. Sementara Syria atau Aram itu sedang menguasai Israel, sehingga Israel cenderung tunduk kepada bangsa Aram. Dalam bacaan kita telah mendengar bagaimana gusarnya Naaman ketika diberi perintah untuk membenamkan dirinya ke dalam sungai Yordan. Ia langsung membandingkan dengan sungai yang ada di Damsyik sana. Ada sungai Abana, ada sungai Parpar yang jauh lebih baik dari sungai-sungai yang ada di Israel. Tetapi kita bersyukur di situ ada pegawai-pegawai yang terus membimbing, meminta supaya ia menaati perintah abdi Allah itu untuk melakukan membenamkan diri ke dalam sungai Yordan 7 kali. Itu bagi pegawai-pegawai mengatakan, sedangkan yang sulit saja untuk sebuah kesembuhan pasti engkau akan melakukan atau Bapak akan melakukan. Tetapi ini perkara yang ringan, bukan? Hanya mandi atau membenamkan diri ke dalam sungai Yordan. Dan akhirnya pun kisah ini mengatakan Naaman mematuhi atau taat akan perintah abdi Allah yang bernama Elisa, melakukan mandi atau membenamkan diri 7 kali ke dalam sungai Yordan. Dan pada saat yang terakhir atau membenamkan diri yang ke-7 kali, ia boleh ditahirkan, kulitnya bahkan seperti anak, ia sembuh. Dan ini perkara yang sungguh sangat membuat Naaman itu berucap kata bahwa di Israel, hanya di Israel ada Allah yang hidup, dan ia mau menyembah Yahweh itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita punya pengalaman hidup seperti itu. Kadang gusar, marah, panas hati ketika kita mengharapkan sesuatu yang sangat baik atau wah, tetapi ada proses yang aneh, tidak masuk akal yang harus kita taati atau kita lakukan. Mungkin cenderung kita pergi meninggalkan itu sambil bersungut-sungut dengan gusar hati. Nah, jika ada orang yang membimbing seperti pegawai-pegawai Naaman dan kita melakukan dengan taat tekun, percayalah ada hasil, ada buah dari ketaatan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara dan sahabat-sahabat, untuk acara renungan dan doa pagi, mari kita siap, taat, setia terhadap perintah Allah, karena buah dari ketaatan kepada Allah adalah buah yang sangat memuaskan, yang melahirkan pengakuan bahwa Allah itu hidup, Allah itu ada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Syukur atas hari ini Tuhan, syukur atas firman-Mu yang terus membimbing kami untuk taat kepada Allah melalui abdi Allah sendiri. Karena ada buah yang baik yang dihasilkan dari sebuah ketaatan kepada Allah melalui abdi Allah. Engkau memberkati jemaat, memberkati saudara-saudara, memberkati sahabat-sahabat yang terus mengikuti acara renungan dan doa. Dan Engkau Tuhan memberkati mereka yang bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, atas pertambahan usia, juga atas sukacita yang mereka alami. Dan Engkau memberkati dan menolong mereka yang bergumul karena lemah atau sakit, dan juga keluarga mereka yang sakit. Engkau menghibur yang berduka, dan Tuhan melepaskan anak-anak-Mu dari pergumulan-pergumulan hidup dengan cara Tuhan sendiri sesuai waktu dan kehendak-Mu. Engkau memberkati jemaat Telobatua, khususnya Majelis Gereja Toraja, jemaat Telobatua yang melakukan sidang pleno hari ini untuk pemilihan pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Telobatua. Sukacitakan semua dalam mengikuti sidang,
Biarlah Tuhan yang beracara dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Sekali lagi mohon berkat kekuatan, kesehatan, dan sukacita bagi seluruh sahabat, jemaat, saudara yang mendengarkan renungan dan doa ini. Dan Tuhan terus melindungi kami dari mara bahaya, dari orang jahat, dari kuasa kegelapan, dari orang jahat yang menggunakan kuasa kegelapan. Mohon ampun atas dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tetap taat akan perintah Allah, dan Tuhan Yesus memberkati dan sayang kita semua.